Pertama-tama kita ke Advance Finance terlebih dahulu. Oh ya, untuk sebelumnya link aplikasi sudah di-share juga di email sebelumnya ya. Oke, baik. Ini adalah halaman utama dari Advance Finance Request. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa option tombol. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah tombol Advance Request ini, karena di sini ada keterangan All Request ya, dan My Approval History. Ada keterangan di sini di Advance Approval Process ada Submit Request Form. Mungkin untuk saat ini Bapak Ibu bisa fokus untuk kepada tombol Submit Request Form dan tombol All Request saja. Dan juga di sini ada tombol Inbox atau notifikasi yang masuk. Baiklah. Nah, untuk keperluan tutorial kita bisa menggunakan akun BM saja kalau begitu. Kita lengkap terlebih dahulu. Kita pakai akunnya Ibu Lina saja. Nah, ini lebih simple. Ada tombol Advance Request, All Request, ada tombol Submit. Nah, untuk memulai pengajuan advance, kita bisa mensubmit request form. Submit request form, kita coba klik. Nah, sama seperti sebelumnya, ini adalah halaman formulir untuk pengajuan advance request. Kita bisa isi, karena di sini kita menggunakan Ibu Lina Marlina, diharapkan semua karyawan di bawah naungan Ibu Narlina bisa menggunakan akun tersebut. Namun di sini diperlukan untuk mengisi nama kembali, misalkan saya atas nama Mbak Ayu Lestari, misalkan saja. Tanggal pengajuan hari ini, pilih cabang di BCC, divisi misalkan divisi admin cabang. Nah, di sini kita bisa memilih siapa yang kita harapkan untuk memberikan approve kepada pengajuan request kita ini. Kita misalkan saja Ibu Handayani. Nah, kita isikan di sini jumlahnya berapa, misalkan 1 unit. Deskripsinya adalah ini misalkan 150.000. Rp150.000. Deskripsinya adalah servis mobil. Nah, di sini kita bisa melampirkan atau meletakkan attachment seperti bukti pembayaran atau semacamnya. Ini di sini saya sudah siapkan contoh. Kita misalkan ini adalah salah satu bukti pembayaran, kita bisa cantumkan di sini. Ini hanya untuk keperluan contoh saja ya Bapak Ibu. Ini bisa untuk tipe dokumentasinya nanti bisa ditanyakan kembali personal kepada saya atau kepada Mbak Zona. Kita submit. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, maka dari sini kalau jika sudah sampai sini sudah selesai. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada keterangan request yang kita buat atas nama Ayu Lestari dari cabang BCC, tanggal pengajuan sekian dengan status sekian, dan juga ada proses. Ingat Ibu, di sini kita masih menggunakan akun dari BM tersebut, Ibu Lina Marlina atas nama Ayu Lestari. Di sini yang paling penting Ibu bisa melihat proses dan sampai mana formulir ini sudah berjalan atau sudah di-approve. Kita bisa lihat di sini 0%. Jika kita klik, di sini akan terlihat alur cerita dan alur mulanya dari mana. Di sini dimulai oleh dari akun Ibu Lina Marlina, dan selanjutnya kita tinggal menunggu approval director dari Ibu Handayani.
Karena warnanya masih biru, artinya masih dalam proses atau masih menunggu verifikasi seperti itu. Maka dari itu, di sini juga sebagai pengaju requester, keperluan ibu sudah cukup sampai di sini. Sisanya tinggal menunggu approve dari Ibu Handayani saja seperti itu. Kita bisa lihat di sini saya mencoba kembali masuk sebagai Ibu Handayani, Ibu Handayani Nugroho sebagai approver. Kita coba login. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sebagai approver akan ada notifikasi yang masuk, ya. Kita bisa lihat dari sini langsung atau kita bisa masuk ke Advance Finance-nya. Tapi sebagai approver saya contohkan cepat saja. Kita bisa klik ini inbox di sini. Kita lihat tanggalnya yang baru saja dibuat approval director ini. Nah, di sini kita bisa lihat request form approval process dengan status masih menunggu approval atas nama karyawan Ayu Lestari. Nah, jika sudah dilihat dibaca detail, sebagai approver Ibu Handayani bisa melakukan remark atau catatan konfirmasi oke, misalkan diterima. Di sini Bapak Ibu bisa lihat akan ada beberapa pilihan. Yang pertama approve, reject, dan clarify. Approve itu menandakan bahwa dokumen telah diterima dan bisa dilanjutkan untuk diproses ke tahapan selanjutnya. Tapi misalkan Ibu Handayani memilih untuk mereject, maka request ini akan berakhir sampai di situ. Maksud saya adalah request tersebut akan berhenti di Ibu Handayani dan akan langsung berakhir karena di reject seperti tersebut. Jika Ibu Handayani memilih untuk clarify, artinya untuk mengklarifikasi jika ada atau untuk merevisi jika ada suatu informasi yang keliru dari data tersebut, Ibu Handayani biasanya bisa melakukan catatan untuk apa yang harus diperbaiki untuk dikembalikan kembali kepada si requester. Ya, kita untuk keperluan sekarang kita bisa approve terlebih dahulu, kita approve. Nah, bisa ya Bapak Ibu bisa lihat tadi karena kita sudah menyelesaikan satu task sebagai seorang approver, Ibu Handayani sudah berkurang tasknya dari 7 menjadi 6. Ya, baik. Ibu bisa melihat jika Ibu ingin melihat daftar request apa saja yang telah di-approve, Ibu bisa ke home, menekan home. Ibu Handayani bisa menekan home. Ibu bisa masuk kembali ke akun Advance Finance. Nah, ini adalah tampilan Advance Finance baik dari seorang akun Ibu Handayani. Ibu bisa melihat all request terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada nama karyawan. Siapa saja yang telah merequest. Di sini Ibu bisa melihat ada request dari Ayu Lestari dengan proses sudah 50%. Nah, hal yang sama juga berlaku di akun Ibu Lina Marlina atau di akun si requester. Ya, kita refresh terlebih dahulu, refresh. Nah, hal yang sama juga sudah berlaku ya. Berarti di sini juga statusnya dari sebelumnya 0% berubah menjadi 50%. Karena sudah diverifikasi melalui Ibu Marlina. Namun, karena belum selesai, kita bisa melihat kembali sampai mana proses ini berlangsung. Ternyata di sini masih diperlukan verifikasi dari finance yang sedang menunggu progres Maka dari itu, kita bisa kembali mengecek. Kita logout terlebih dahulu, kita masuk ke finance. Nah, di sini bisa terlihat sudah ada notifikasi terbaru dari finance di halaman Advance Finance Request. Kita bisa klik.
Kita bisa lihat, klik. Ya, ini adalah formulir yang sama dari Ibu Ayu Lestari, misalkan dengan detail sekian, dan sudah ada tambahan, yaitu Director's Approval dari Ibu Handayani selaku approver yang mengatakan oke, diterima. Maka di sini finance juga bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan verifikasi. Finance juga bisa memberikan attachment untuk keperluan tutorial. Kita ambil saja satu contoh. Ya, di sini finance bisa melakukan approve. Kita approve terlebih dahulu. Oke, sudah di approve, maka tidak akan ada lagi yang ditampilkan, tapi finance masih bisa melihat di all request juga. Nah, Ibu Ayu Lestari kita bisa lihat sudah 62%. Kita melihat dari akun finance. Ya, sudah 62% berjalan. Selanjutnya akan dialihkan ke eksekutif, baik itu Bu Flora, Pak Hendrik, atau Pak Winston. Nah, hal yang sama juga pasti sudah berlaku di akunnya si Ibu Lina Marlina, akun cabang. Kita bisa refresh, maka dia sudah 62% juga. Ya, seperti itu. Ya, berarti sekarang kita tinggal menunggu Bapak Vincent, Pak Hendrik, atau Ciflora untuk melakukan verifikasi atau melakukan konfirmasi. Kita bisa logout, kita login kembali, misalkan kita login sebagai Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik juga bisa lihat di sini ada notifikasi terbaru, ya. Kita bisa klik, kita beri remark oke. Tidak perlu juga untuk melakukan attachment pun tidak apa, kita beli approve, kemudian kita approve kembali. Ya, sudah kosong. Kita cek kembali dari akun Ibu Lina Marlina selaku requester. Ya, sudah 83%. Maka kita bisa lihat sudah sampai di mana. Nah, diperlukan update finance kembali. Oke, baiklah kita ke finance kembali. Ya, sudah ada remark dari eksekutif Pak Hendrik. Finance update bisa memberikan catatan kembali, baik Pak, ataupun attachment lainnya sebagai konfirmasi. Untuk kebutuhan dokumen, detailnya baik dari finance ataupun dari requester terkait advance finance bisa nanti ditanyakan kepada Mbak Zona. Ya, Bapak Ibu, dokumen apa saja yang perlu dan penting untuk dilampirkan di joget ini. Submit. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih alurnya seperti ini. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Kita refresh kembali. Refresh. Nah, kita lihat kalau sudah nothing to found, kita bisa lihat cukup di all request saja, maka akan terlampir semua request yang pernah terdaftar di akun cabang Lina Marlina. Ya, sebelumnya telah bisa dilihat ada sebelumnya ternyata sudah ada dari Ibu Lina Marlina sendiri, ya, yang melihat yang membutuhkan formulir approval dari advance finance sebelumnya, ya, sudah ada. Dan ini Ibu Ayu Lestari bisa dilihat juga sudah 100% sama dan sudah berakhir N dengan berwarna hijau, berarti sudah komplit. Nah, bagaimana cara kita melihat kembali
semua approval itu di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tombol print dan ada tombol view. Sesuai namanya kita bisa melihat view seperti apa penampilannya yang sudah dikonfirmasi sampai akhir seperti ini. Namun di sini Bapak Ibu bisa melihat tidak ada konfirmasi dari approver atau verifikasi dari finance serta catatan-catatan apa saja yang penting. Nah, jika Bapak Ibu bisa mau melihat lebih detail kembali, Bapak Ibu bisa klik print, tombol print ini, maka akan menampilkan report, ya, laporan yang lebih detail atas nama siapa saja, Bapak siapa saja, dan Ibu siapa saja yang memberikan verifikasi dan juga approve kepada request Advance Finance Ibu Ayu Lestari. Di sini untuk sebagai bukti ini bisa laporan ini bisa dijadikan sebagai bukti yang konkret untuk dijadi yang legit. Nah, untuk di-download Bapak Ibu bisa melakukan menekan tombol PDF atau Excel di bawah ini. Misalkan kita tekan tombol PDF, nah, ini adalah dokumen yang sama, kita bisa tekan tombol download di atas ini. Katakanlah report 1, kita save. Kita bisa klik filenya. Ya, seperti ini sama saja ya. Dan ini adalah dokumen yang sudah bisa kita pegang, soft copy yang bisa kita jadikan bukti approval dari request Advance Finance seperti itu. Cukup mudah ya Bapak Ibu, cukup simple seperti itu. Nah, selanjutnya kita untuk mempercepat waktu aja kita langsung lanjut ke akun PCF dan NCF.